Om Bis, Makasih Om Bis. lanjut. Ya, jadi oke, saya kasih sedikit aja biar nggak lama-lama, nanti biar ditutup ada closing statement dari Bang Sarman, mungkin nanti dari Bali United juga Pak Yabes ya, dan atau kawan-kawan yang lain. Intinya sih minggu lalu juga sebenarnya kita bahas ya. Jadi saya setuju sekali kalau persepak bolaan Indonesia itu bisa maju gitu. Makanya judulnya yang tidurnya jangan kelamaan, kata Bang Sarman. Karena itu bukan hal nggak mungkin sekali, dan nggak harus terlalu lama tunggunya gitu. Bukan masalah instan ya, tidak instan. Jadi gini, kita semuanya itu permasalahan berangkat pasti dari mindsetnya, dan kita harus mengkondisikan dulu bahwa every brain, setiap otak manusia itu sama. Saya remind lagi ya, otak Indonesia, Kanada semua sama. Kita punya raw material yang sama dari Tuhan itu sama. Memang yang membedakan lingkungannya kan. Lingkungannya itu dalam arti kata kebiasaan kita. Ya, makanan yang tadi Om Erwin bilang bener, Om Dede bilang bener banget gitu ya. Tapi bukan sekedar nasi sebenarnya, nutrisi segala macam. Jadi artinya riset itu seperti Bang Sarman bilang, untuk merumuskan suatu riset, untuk itu riset. Nah, untuk masalah performa riset. Jadi memang harus dirangkul semua. Kita harus multidisiplin gitu ya. Artinya terintegrasi gitu. Jadi faktornya banyak. Yang paling pertama, kekompakan, kesatuan visi, bahwa kita bisa menjadi tuan rumah misalnya. Kita bisa menjadi juara. Itu harus ada dulu gitu. Harus yakin dulu semua. Nah, terkait dengan otak gitu ya, ini saya fokusnya lebih ke situ aja. Contohnya, pada saat saya broadcast tentang player ini, tentang acara ini, itu di komunitas HRD ada yang nanya, Pak, apa hubungannya sepak bola dengan HR? Ya kan, saya nggak mau diskusi berdebat langsung di situ ya, artinya saya tahan, tapi saya hanya jawab sangat banyak hubungannya gitu loh. Ini please ya. Oke. Dari mulai aja misalnya recruiting ya, proses recruiting. Kan bagaimana merekrut pemain, bagaimana merekrut pelatih, coach, bagaimana merekrut wasit dan seterusnya. Dari masalah personality aja. Saya kemarin dapat dapat pelajaran dari Bang Sarman, dan itu memang benar bahwa kita melalui sepak bola ya. Kalau kemarin saya bilang kan kolaboratif intelligence-nya di luar pemain sepak bola sendiri, tapi di dalam pemain sepak bola sendiri juga perlu. Artinya begini, kita bisa pelajari karakter orang dari masing-masing pemain. Kalau di depan gimana? Kemarin kan udah pernah dijelaskan sama Bang Sarman. Jadi terlalu banyak yang bisa kita pelajari dari bola, dan bola itu jangan dilihat satu klub, jangan dilihat hanya satu kompetisi, jangan dilihat hanya satu sebagai kecerdasan bersama. Kecerdasan bersama itu memang bagus ya. Kemarin sudah saya jelaskan, ada kecerdasan kolegial, ada kecerdasan suami intelligence dan seterusnya. Tapi kecerdasan bersama yang terlalu kuat itu juga jadi jelek. Jadi karena ada keegoisan bersama. Nah, kita harus bisa mendahului kepentingan utamanya adalah nasional harusnya. Selama itu bisa diprioritaskan, semua mengerucut ke satu itu sebenarnya benar. Jadi artinya ada idealisnya, ada kapitalisnya. Saya setuju banget gitu. Tapi nggak mudah diimplementasikan. Ya, kapitalisnya ibaratnya ya masa malah menyelenggarakan event nggak untung gitu. Makanya tadi saya bukan karena alumni SMA 1 terus saya mau paksa masukin. Saya mau kasih contoh bahwa sekelas alumni SMA aja apalah itu artinya gitu ya. Maksudnya dibanding tim klub yang heboh, yang keren gitu, tim nasional yang jauh lebih besar gitu ya. Tapi ternyata kalau dikelola benar, bisa berjalan, dan alhamdulillah sampai hari ini kan berjalan tiap tahun gitu ya, dan jumlahnya makin banyak. Satu itu. Terus kedua, yang pertama saya lakukan itu gitu, saya bilang ke Bang Sarman, saya nggak bisa main bola gitu. Saya lagi itu juga ditunjuk itu ibaratnya dicemburin quote and quote, dan saya bilang saya berterima kasih karena saya jadi ketua, semua sudah ada gitu loh. Biasanya kan kalau kita jadi ketua terus saya nunjuk bendaharanya siapa, sekretaris siapa dan seterusnya. Tapi kita melakukan
satu setengah bulan ya, karena setiap Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, satu setengah bulan gitu kan. Nah, itu secara kalau mau dibilang bisnis, kita profit loh. Jadi dan semua pihak happy gitu, dan kita bahkan bisa bikin ada bazarnya, ada apanya, dan semuanya branded. Jadi bisa dikelola. Nanti di akhir sebelum kita kalau udah mau tutup acara, nanti saya kasih intipan sedikit begininya. Jadi industri bola atau dunia persepak bola Indonesia gitu ya, itu sangat banget bisa maju, sangat bisa gitu loh. Nah, ini yang kita permasalahkan, ada yang bermasalahkan adalah sumber daya manusia Indonesia banyak yang canggih, baik secara otak maupun secara fisik. Dan kalau fisik itu sebenarnya selain nutrisi juga tinggal latihan aja. Karena kemarin kita udah bilang ya bahwa semuanya berangkat dari kepala itu, antar neuron membentuk sinaps-sinaps, dari sinaps membuat jalan pikiran dan kebiasaan pathway itu, dan itu nggak ada kata lain adalah latihan. Walaupun ada dari genetik blueprintnya dari orang tua kita, tapi tetap aja life experience, tetap aja exercise itu menentukan. Hanya bedanya mungkin ada orang yang latihannya 10 kali langsung oke, yang ini harus 30 kali misalnya gitu. Tapi nggak ada yang dia nggak pakai latihan langsung bisa jadi pemain, nggak ada, itu mitos gitu, nggak ada gitu. Misalnya dia nggak pernah main bola tiba-tiba suruh ikut bertanding, nggak mungkin kan. Yang paling sulit itu kan bukan nendang bolanya, bukan ngegolinnya. Paling sulit lagi adalah kolaboratifnya antar tim. Coba aja cek deh semua. Kan Mas, itu makanya ada kaitannya kalau kolaboratif intelligence. Makanya minggu lalu ini kaitan dengan otak ya. Saya bilang gitu ya, di kita itu banyak yang pinter, banyak yang bagus, sama pemain juga begitu. Baik itu timnya maupun organisasinya. Kita lagi giat-giatnya linearisasi, saya bilang sekat-sekatnya masih terlalu kuat. Saya bisa ini, kamu bisa itu. Ini bagian kita, bagian ini, itu antar departemen kita aja susah banget kerjasama gitu ya, kolaborasi sama. Nah sekarang baru kali ini Menteri Pariwisata kemarin Sandiaga baru dipilih, dan dia mengusung kata-kata kolaboratif merupakan strategi utama. Dari dulu semua orang bisa berkolaborasi. Dari dulu orang memahami di Indonesia, apalagi orang-orang yang marketing promosi sering banget berkolaborasi, tapi tidak mendalami esensinya kolaborasi. Kolaborasi yang benar, makanya di luar negeri itu udah mulai ada kolaboratif intelligence. Coba cek Donna Markova itu ya, di Harvard sama di ini juga didukung gitu ya. Kolaboratif intelligence itu adalah bukan IQ, bukan. Justru orang yang bisa mengetahui kelebihan dia apa, kekurangannya apa, dan dia sadar kelebihan itu ada di tempat yang lain. Dan dia harus berkolaborasi, ya kan? Jadi secara tim itu harus berkolaborasi. Kalau semua mau nendang sendiri, golin nggak bakal, ya itu rusak di situ. Sama, kalau semua tim ingin memenangkan egonya masing-masing, makanya saya mendukung banget kalau misalnya, tapi bukan dari pribadinya Bang Sarman ya, tapi maksudnya timnas. Semua yang klub-klub itu harusnya akhirnya bermuaranya ke timnas. Timnasnya harus juara gitu dong. Selama kita masih raja-raja kecil terus gitu kan, itu berantem terus, kisruh banget. Jangan bandingkan negara maju Amerika, Eropa, kita sama negara tetangga tertinggal. Karena kita, nah ini kan gini, sekarang kan trennya kompetisi, migrasi ke value yang baru namanya kolaborasi. Tapi kompetisi diperlukan. Kompetisi yang diperlukan adalah kompetisi apa? Kompetisi yang fair enough. Belajar dari mana? Dari olahraga. Dari salah satu dari sepak bola. Nah kalau sepak bolanya kita sendiri aja nggak mengajari itu susah nih gitu. Kita antar partai kolaborasinya berdarah, apa kompetisinya berdarah. Saya sudah bahas seperti itu. Di luar negeri udah nggak seperti itu gitu loh. Jadi kita sibuk kisru aja ya nggak bisa maju. Kita harus merapatkan diri, kita harus rangkul semua gitu. Apalagi kalau jadi pemimpin kan. Saya menjadi pemimpin PSSI misalnya. Ya harus merangkul semua. Kalau dia pemimpin ya dia harus inklusif memimpin yang mendukung dia, dan yang tidak mendukung dia harus memimpin gitu loh. Itu kalau dari perspektif saya nggak mau kelamaan, saya balikin lagi ke Mbak Yeni dan Mas Afif ya. Terima kasih.